Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agi Kurnia Santi. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Gedung SMP Negeri 1 Rantepau di Kabupaten Toraja Utara dilalap si jago merah. Polisi menangkap pelaku penikam terhadap seorang pemuda saat pesta miras di malam pergantian tahun di Kota Makassar. Usai libur Natal dan Tahun Baru, ribuan perantau kembali membadati Terminal Penumpang Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare. Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rantepau di Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara dilalap si jago merah. Kejadian ini sempat membuat warga panik sebab lokasi berada di pemukiman padat penduduk. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi di Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rantepau di Jalan Emi Sailang, Kecamatan Rantepau, Kabupaten Toraja Utara, Minggu siang. Lokasi bangunan sekolah yang berada di tengah kota dan dekat dengan permukiman membuat warga yang berada di sekitar lokasi menjadi panik dan berhamburan keluar rumah. Sejumlah ruangan seperti perpustakaan, laboratorium, beberapa ruang kelas, ruang BK, kantor, dan ruang kepala sekolah habis terbakar. Inilah yang kami karena mulai dari perpustakaan, lab, kelas rata-rata kelas 7, ruang guru, ini ruangan tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang BK di sana. Api baru bisa dikendalikan kurang lebih 2 jam setelah 8 unit kendaraan pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kebakaran. Proses pemadaman sempat terhambat akibat sulitnya mendapat pasokan air dan jalan menuju lokasi macet akibat kerumunan warga. Mungkin sekitar 1,5 2 jam lah yang kami lakukan ini. Pertama karena kesulitan akses memasuki SMP 1 ini karena seluruh gedungnya menutupi area ini, jadi kami tidak bisa masuk sampai di belakang kendaraan kita, tidak bisa tembus sampai di belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Wahyudi Basu melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Diduga terjadi korsleting di bagian mesin, satu unit sepeda motor di Kabupaten Pangkep terbakar. Sejumlah sepeda motor yang berada di sekitar lokasi juga ikut terbakar. Kebakaran melanda sepeda motor di area parkir di alun-alun Kota Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Sebelumnya, di lokasi itu digelar kegiatan pentas seni untuk amal bakti ke-78 Kementerian Agama. Pemilik motor panik karena adanya percikan api dari motornya. Api semakin membesar dan pemiliknya meninggalkan motornya yang terbakar di antara kendaraan lain yang terparkir. Polisi dibantu warga berusaha memadamkan motor yang terbakar menggunakan alat pemadam api ringan dan juga berupaya memindahkan motor. Upaya polisi dan warga sedikit terlambat karena api yang membakar motor telah menyambar ke kendaraan lain. Bahkan seorang polisi ikut terluka terkena kobaran api hingga harus perawatan medis di rumah sakit terdekat. Terparkir pas di belakangnya atau seperti apa? Posisi mobil Kak? Iya, menghadap ke jalan. Menghadap ke jalan, berdekatan dengan motor yang terbakar ya? Kan motor sudah padam apinya saya datang. Iya. Bagian-bagian apa saja mobil yang terbakar, Pak? Ini talang airnya, Talang airnya, ya. Lampu depan, lampu depan apa lagi, Pak? ban sama kapan. Ban sama kap bannya. Ya, ini spion. Dugaan sementara motor terbakar karena korsleting listrik di bagian mesinnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Polisi menangkap terduga pelaku penikam terhadap seorang pemuda saat menggelar pesta miras di malam pergantian tahun di Kota Makassar. Akibat peristiwa ini, korban menderita luka tusuk di leher dan menjalani operasi. Tim Resmot Panakukang yang melakukan pengejaran selama beberapa hari akhirnya membekuk terduga pelaku penikaman di tempat persembunyiannya di Jalan Kandea, Kota Makassar, Sabtu dini hari. Polisi juga menyita barang bukti sebuah pisau yang digunakan untuk menikam korban.
Terduga pelaku, mantan narapidana kasus narkoba yang baru 2 bulan bebas dari Lapas Maros melakukan penikaman terhadap seorang pemuda di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar pada 1 Januari lalu. Akibatnya, korban harus menjalani operasi akibat luka tikam di bagian leher. Peristiwa ini bermula dari terduga pelaku berpesta miras bersama korban. Ia merasa jengkel dengan korban yang dianggap sombong dan gaduh. Saat korban menerima telepon di luar rumahnya, ia mengikuti dan menikam korban di bagian leher menggunakan pisau. Setelah tersangka menikam korban dan korban telah terjatuh dengan luka berdarah di leher, maka tersangka langsung melarikan diri dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, bersembunyi dari kejaran polisi, dan pada akhirnya setelah beberapa hari kemudian berhasil tertangkap oleh unit Reskrim Polsek Paragunan. Akibat perbuatannya, pemuda berusia 25 tahun tersebut dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 5 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang remaja wanita mengendarai sepeda motor menjadi korban penjamretan oleh seorang pria di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar. Akibatnya korban terjatuh hingga sempat terseret di jalanan. Seorang remaja wanita berusia 15 tahun mengendarai sepeda motor dijamret oleh seorang pengendara motor pria di sebuah lorong di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar pada Sabtu pekan lalu. Akibat peristiwa itu, korban yang kehilangan keseimbangan langsung terjatuh dan terseret di jalanan. Usai merampas telepon genggam, pelaku langsung kabur meski sempat dikejar oleh korban. Akibat kejadian ini, korban yang diketahui masih berstatus pelajar kelas 3 SMP itu mengalami luka di bagian kakinya dan bengkak di bagian lengannya. Ini anakku mau masuk di mau pergi di catering, tapi di perjalanan sebelum sampai di tempatnya tujuannya ditabrak dari belakang, tapi dia tidak tahu dia diikuti mulai dari mana. Jadi dipukul itu ya? Iya, dipukul belakangnya. Baru dia jambret? Baru diambil HP-nya. Berapa orang itu? Satu. Di jalan apa? Sungai Sadang. Apanya yang diambil itu? HP. Pasca kejadian ini, korban telah melaporkan tindakan pencurian disertai kekerasan ini ke Polsek Makassar. Polisi juga belum memberikan keterangan resmi terkait kasus penjamretan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ayo ke sana, Ki. Sana. Emak-emak membawa kabur puluhan sarung yang dijual di sebuah toko di Komplek Pasar Sentral Kabupaten Pinrang. Pencurian itu terjadi pada 7 Januari lalu. Satu persatu sarung dimasukkan ke dalam kantong plastik. Emak-emak ini mengalihkan perhatian penjaga toko di Komplek Pasar Sentral Kabupaten Pinrang. Setelah puas mengambil sarung, pencuri lantas meninggalkan toko dengan alasan akan salat di masjid terdekat. Pemilik toko mengaku kehilangan 20 sarung dengan harga per sarungnya Rp50.000. Pemilik toko masih menunggu itikat baik pencuri untuk mengembalikan barang curian sebelum melapor ke polisi. Ada juga pengunjung tadi, tapi dia pintar, bilang silakan kak itu. Jadi pas kalau bilang silakan kak nomor ini, pas dikasih silakan dia dorong lagi. Tadi seperti tadi itu anunya, caranya ambil. Kalau ada kesempatannya sedikit, dorong lagi. Baru bilang kasih kak itu, dia lagi dorong. Baru lagi minta lagi. Coba nomor ininya kasih kayak setengah lusin. Dikasih masuk lagi di kasih masuk di kantongannya. Dia bawa memang kantong besar. Apa diambil tadi, Bu? Sarung. Berapa banyak? Ya 20.